Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dosen, Pak Wirge, beserta teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai Getting Organized. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niluh Hilda Septiani, absen 24, beserta rekan saya, Nimade Mega Suciastari absen 13, Putu Dian Apriliani absen 15, Putu Tirtawati absen 21, dan Ninyoman Indah Purnama Dewi absen 31. Adapun subtopik yang akan kami bahas yaitu yang pertama, information about my organization, yang kedua, information about my product, yang ketiga, information about my marketplace and competitor, yang keempat, information about my customer, dan yang terakhir, preparing your territory and time. Informasi about my organization. Seperti yang kita ketahui bahwa pelanggan lebih suka membeli pada perusahaan atau organisasi yang sudah ia ketahui dan ia percayai. Oleh karena itu, sangatlah penting seorang sales harus mengetahui dan memahami perusahaannya. Karena seringkali yang dijual adalah perusahaan di mana ia bekerja ketimbang produknya. Adapun beberapa informasi terkait perusahaan yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah history, yang kedua organization structure and staff, dan yang terakhir adalah values. Adapun 3 hal yang harus dipahami mengenai histori perusahaan. Yang pertama adalah berapa lama perusahaan sudah ada dalam bisnis ini. Dengan menceritakan sudah berapa lama berdirinya perusahaan, serta menceritakan pengalaman-pengalaman perusahaan, dapat membangun kepercayaan customer terhadap perusahaan yang kita miliki. Yang kedua adalah produk-produk penting yang dikembangkan, di mana menjelaskan produk-produk apa saja yang kita punya. Semakin detail kita menjelaskan hal tersebut, maka dapat membuat customer semakin yakin akan produk yang kita miliki. Yang ketiga adalah orang-orang penting perusahaan. Kita dapat menceritakan prestasi ataupun pencapaian agar dapat membuat customer semakin yakin bahwa perusahaan yang kita miliki adalah perusahaan yang sudah terpercaya. Organization structure and staff. Adapun susunan organisasi perusahaan yaitu terdapat general manager, marketing, production, warehouse, technical service, dan accounts. General manager adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab pada seluruh bagian atau fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. Adapun tugas general manager yang pertama, menetapkan kebijakan perusahaan dengan menentukan rencana dan tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, bertanggung jawab ke dalam dan keluar perusahaan. Yang ketiga, mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas yang didelegasikan kepada manajer dan menjalin hubungan kerjasama yang baik. Yang keempat, memperbaiki dan menyempurnakan segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Yang kelima, menjadi perantara dalam mengkomunikasikan suatu ide, gagasan, dan strategi antara pimpinan dan staf. Dan yang terakhir yaitu membimbing bawahan dan mendelegasikan tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh bawahan secara jelas. Marketing. Tujuan utama seorang marketing adalah menghasilkan sales atau penjualan dari produk yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga perusahaan mendapat suatu keuntungan dari setiap produk yang dijual. Nah, 5 hal yang harus dipahami oleh seorang marketing. Yang pertama yaitu mengenali mangsa pasar. Biasanya saat perusahaan sedang merencanakan dan memproduksikan barang atau jasa, pasti mempunyai target pasar, di mana masing-masing produk atau jasa itu mempunyai pangsa pasar yang berbeda-beda. Disinilah seorang marketing harus mengenali dan memahami pangsa pasar agar memudahkan untuk memenuhi dan menyusun strategi pemasaran. Yang kedua, kenali lebih dalam produk dan jasa. Selain pangsa pasar, tentu saja hal utama yang harus marketing pahami adalah mengenali produk atau jasa itu sendiri, agar bisa menjelaskan secara detail kepada konsumen. Bahkan bila perlu, menciptakan pengalaman seru dari produk yang ditawarkan itu, agar dapat membuat konsumen lebih percaya terhadap manfaat dari produk yang kita miliki. Yang ketiga yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, mampu berbicara di depan umum, tidak grogi. Nah, hal itu yang penting dapat meyakinkan calon pembeli dengan gaya komunikasi yang dimiliki oleh seller tersebut. Yang keempat, membangun jaringan atau koneksi. Networking sangat penting bagi seorang marketing, karena jika bisa terus diperluas dan ditingkatkan, dapat mempermudah seorang marketing dalam memasarkan barang atau jasa. Yang kelima, pahami kebutuhan konsumen, di mana dalam berbisnis konsumen adalah raja.
Seorang raja harus dipenuhi segala kebutuhannya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan konsumen, kita jawab dengan memberikan produk atau jasa dengan kualitas yang terbaik. Production adalah seorang yang terlibat dalam perencanaan, koordinasi dan kontrol dari proses manufaktur dan bertanggung jawab memastikan barang dan jasa diproduksi secara efisien. Jumlah produksi yang benar dan akurat, produksi sesuai dengan anggaran biaya yang tepat dan berkualitas sesuai dengan perusahaan. Seorang production harus memahami yang pertama, strategic thinking, di mana sebagai seorang product manager, strategic thinking akan sangat berguna untuk memahami product positioning dan market yang akan kita sasar. Yang kedua adalah analytical skill. Analytical skill ini sangat berguna dan sangat penting dimiliki karena dapat membantu kita melihat apa saja impact dari ide dan eksekusi yang sudah dilakukan oleh tim. Prioritization. Salah satu tugas utama dari seorang product manager ialah memprioritaskan suatu hal yang harus dikerjakan oleh tim agar dapat bekerja secara efektif. Warehouse adalah bagian yang mengurus kelancaran distribusi dan penataan barang yang ada di gudang perusahaan. Dalam tugasnya, staf bagian warehouse ini juga harus memastikan ketersediaan stok barang, mulai dari pengecekan, pendataan, hingga jumlah barang yang ada. Hal yang perlu diutamakan seorang warehouse yang pertama yaitu speed atau kecepatan, terkait dengan proses penggudangan yang bergerak cepat dan real time untuk proses pemenuhan permintaan pelanggan. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi merupakan hal yang penting dalam membangun sebuah gudang. Kenapa? Supaya sebuah gudang bisa digunakan secara maksimal, maka perlu efisiensi gudang. Yang ketiga, efektivitas. Efektivitas ini bisa memastikan kepuasan pelanggan. Hal ini terkait dengan kemudahan pelanggan mendapatkan produk dan perusahaan menentukan produk pesanan dengan cepat. Yang keempat, reliability, yaitu keandalan dalam proses manajemen gudang yang meliputi proses komunikasi, bertukar informasi, dan eksekusi. Tujuannya ini adalah agar semua fungsi dalam manajemen bisa bekerja dengan baik dan saling mendukung. Dan yang kelima yaitu akurasi. Hal penting lainnya yang harus diutamakan dalam warehouse adalah akurasi. Kenapa? Karena sebuah warehouse harus bisa menyediakan barang dan memenuhi permintaan pelanggan secara akurat. Technical service. Technical service adalah salah satu jabatan yang memiliki tugas yang bervariasi, tergantung pada jenis perusahaan dan manajemen perusahaan, khususnya departemen layanan teknis, atau bagian yang mengatur orang-orang lapangan tersebut, mulai dari penempatan strategi, penentuan gugus tugas, penempatan anggaran, pembagian area, supervisi, sampai kepada evaluasi pelaksanaan tugasnya. Di mana tujuan keberadaan technical service ini yaitu untuk menjangkau calon konsumen, optimalisasi produk dan jasa, menghasilkan penjualan, dan mengembangkan hubungan advokasi. Account officer merupakan seseorang yang bertugas untuk mengelola pembukuan keuangan suatu perusahaan. Tugas accounts officer ini yang pertama, memperkenalkan produk ke klien. Tugas pertamanya yaitu memperkenalkan produk perusahaan kepada klien. Produk yang dikenalkan tentunya masih berhubungan dengan keuangan, seperti produk kredit, deposito, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu membuat dan memproses invoice. Seorang account office juga bertugas untuk membuat dan memproses invoice atau faktur. Yang terakhir yaitu mengelola hutang dan piutang perusahaan. Perusahaan membutuhkan seseorang accounts office untuk dapat mengelola hutang piutang perusahaan dengan tepat dan akurat. Policies atau kebijakan yang dimiliki seorang sales dalam menjual suatu produk barang atau jasa yang dimiliki perusahaan. Yang pertama yaitu pricing. Sejauh mana keleluasaan yang dimiliki seorang sales dalam penempatan harga, kriteria mengenai diskon, kriteria untuk pembayaran kredit, atau penerimaan pengembalian barang rusak atau komplain mengenai kualitas. Yang kedua yaitu kredit. Kriteria dan prosedur untuk membuka rekening baru, termin pembayaran, dan kelonggaran yang ada. Dan yang terakhir yaitu expenses, kriteria dan juga kelonggaran untuk melakukan promosi lokal, entertainment, dan gift telepon perjalanan dan makanan. Information about my product. Pemasaran tentang produk yaitu barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pelanggan. Oleh karenanya, sales people untuk perusahaan asuransi, biro perjalanan, pencucian karpet, laundry, dan semua perusahaan yang memberikan jasa pelayanan sebaiknya mempertimbangkan informasi mengenai jasanya.
sama dengan sales people dari perusahaan yang menawarkan barangnya atau physical product. Informasi mengenai produk yang bagaimanakah yang harus dimiliki oleh seorang sales people? Sebelum kita masuk, sebaiknya kita harus mengetahui skill apa saja yang harus dimiliki seorang sales people. Tentunya ada pun skill yang harus dimiliki oleh seorang sales people. Yang pertama, pengetahuan mendalam akan produk. Yang kedua, yaitu memahami konsumen dan juga klien dengan baik. Yang ketiga, active listening. Yang keempat, komunikasi. Yang kelima, menjaga kebutuhan baik dengan konsumen. Yang keenam, manajemen waktu yang baik. Yang ketujuh, negosiasi. Dan yang ke-8, kemampuan beradaptasi dan berpikir cepat. Dan terakhir yaitu ke-9, percaya diri. Baiklah, selanjutnya ada pun informasi mengenai produk yang apa saja yang harus dimiliki atau yang dipegang oleh sales people. Yang pertama tentunya informasi dasar produk. Informasi dasar produk ini adalah berbagai hal yang melatar belakangi munculnya produk tersebut atau sejarah munculnya produk. Dan yang kedua yaitu mengenai desain atau model produk. Untuk beberapa jenis kategori produk seperti fashion design dan juga model, inilah sangat penting menentukan hasil penjualan, termasuk di dalam desain ini adalah pemilihan warna ataupun warna dan juga model yang lagi trendy saat ini atau favorit oleh segmen-segmen tertentu. Dan yang ketiga yaitu material dasar dan juga komposisi komponennya. Pengetahuan tentang material dasar dan juga beserta komposisinya sangatlah dibutuhkan oleh seorang sales people, di mana hal ini untuk menjelaskan keunggulan produk. Dan selanjutnya yang keempat yaitu mengenai proses produksi atau cara pembuatan produk. Selain penggunaan material dasar dan juga komponen tambahan, proses pembuatan produk atau proses produksi juga merupakan faktor penentu dari kualitas produk. Sales people sebaiknya mengetahui bagaimana produk tersebut dihasilkan atau bagaimana prosesnya, dan apa kelebihan dari tiap proses tersebut. Yang kelima yaitu fungsi dasar produk. Fungsi dasar produk adalah kegunaan utama dari sebuah produk dan detail dari bagaimana fungsi dasar itu berjalan dan berguna bagi konsumen. Wajib untuk dikuasai oleh seorang sales people. Yang keenam yaitu pemeliharaan dan juga masa pakai. Sales people harus juga memahami bagaimana cara melakukan perawatan atau pemeliharaan dari produk tersebut, serta beberapa lama perkiraan masa pakai atau umur pakai produk tersebut. Yang ketujuh yaitu harga dasar dan syarat pembayaran. Harga atau jual ini merupakan komponen utama yang wajib diketahui oleh sales people, karena harga ini pasti menjadi pertanyaan pelanggan dan juga bisa menentukan apakah barang tersebut jadi dibeli atau tidak oleh pelanggan. Yang ke-8 yaitu perbandingan dengan kompetitor. Pelanggan seringkali membandingkan produk kita dengan produk kompetitor yang lain, apakah dari sisi harga, kualitas, dan juga ataupun faktor lainnya. Dan sales people yang hebat harus bisa memberikan penjelasan plus minus dan juga kenapa terjadi perbedaan yang demikian, dan memberikan solusi akan manfaat lebih dari produk kita, termasuk mengiring konsumen ke sisi emosinya. Yang ke-9 yaitu benefit atau manfaat produk. Mengetahui benefit atau manfaat dari produk untuk tiap kelompok pelanggan sangatlah dibutuhkan, karena benefit dari produk yang sama bisa jadi berbeda untuk tiap segmen yang berbeda. Benefit produk adalah apa yang menjadi keinginan, kebutuhan, dan juga harapan pelanggan, artinya merupakan kunci utama keberhasilan sebuah proses penjualan. Yang ke-10 yaitu layanan purna jual atau after sales. Untuk beberapa jenis produk, kebutuhan akan layanan purna jual atau sales ini sangatlah penting dan bisa jadi merupakan bagian dari proses penjualan itu sendiri. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai FAB atau singkatan dari Future, Advantage, dan juga Benefit. Sekarang bagaimanakah FAB ini bekerja? Berikut penjelasannya. F atau Future adalah karakteristik atau deskripsi teknis dari suatu barang atau jasa yang kita jual. Dengan menyampaikan karakteristik, spesifikasi, dan juga penjelasan tentang produk atau jasa, setidaknya kita telah menunjukkan bahwa penjual mengetahui betul tentang produk atau jasa yang ditawarkannya. Contohnya seperti smartphone ini mempunyai memori internal 64 GB. Dan selanjutnya yaitu A atau Advantage, adalah keunggulan atau kelebihan dari produk atau jasa. Kalau memakai istilah dari sisi pembeli, dia akan mengatakan provide it, yang artinya tunjukkan bahwa future yang Anda paparkan bisa dibuktikan. Contohnya yaitu seperti, dengan memori yang besar, smartphone ini memiliki kemampuan untuk menyimpan data yang banyak. Dan selanjutnya yaitu B atau Benefit, adalah manfaat dari sebuah produk bagi si pembeli. Contohnya yaitu bila Anda membeli smartphone ini, maka Anda tidak akan khawatir kekurangan space untuk menyimpan koleksi foto, lagu, dan juga video kesukaan Anda. Jadi kalau kita mau merangkai FAB yang ada menjadi kalimat atau skrip penjual akan seperti ini.
Smartphone ini dilengkapi dengan memori internal 64 GB atau future yang memfasilitasi Anda untuk menyimpan banyak data atau advantage, sehingga Anda dapat mengoleksi foto, lagu, dan juga video. Benefit dalam satu smartphone saja. Adapun contoh lainnya yaitu contoh penjualan buku Facebook Marketing. Future-nya yaitu strategi mendapatkan penghasilan lewat Facebook. Dan advantage-nya yaitu akses ke webinar atau video tutorial cara membuat iklan. Benefit, Anda akan dapat memulai usaha sendiri hanya menggunakan Facebook. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai topik information about my marketplace and competitor. Jadi, marketplace adalah platform yang menjadikan perantara antara penjual dan pembeli di internet. Website marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat penjualan dan fasilitas pembayaran. Dengan kata lain, bisa dibilang marketplace adalah department store versi online. Jenis-jenis marketplace pada umumnya terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama ada marketplace murni. Marketplace murni adalah situs marketplace yang hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Penjual yang melakukan kerjasama marketplace diberikan keleluasan lebih banyak dibandingkan kerjasama konsinyasi. Contoh marketplace di Indonesia yang populer dengan jenis kerjasama ini ialah Tokopedia dan Blibli.com. Dan beberapa contoh marketplace dari luar negeri yang populer di Indonesia adalah Shopee dan Lazada. Kemudian jenis marketplace yang kedua yaitu ada marketplace konsinyasi, yaitu konsinyasi atau istilah mudahnya adalah titip barang. Jika penjual melakukan kerjasama konsinyasi dengan situs marketplace, ia hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi kepada pihak marketplace. Salah satu contoh marketplace yang menyediakan kerjasama konsinyasi ialah Zalora. Kemudian jenis marketplace yang ketiga yaitu ada horizontal marketplace, yaitu marketplace yang menjual berbagai produk dengan kategori yang berbeda-beda. Tokopedia dan Bukalapak masuk ke dalam jenis yang satu ini. Biasanya, horizontal marketplace menampilkan diri sebagai toko serba ada dan mengangkat kenyamanan sebagai selling point-nya. Kemudian jenis marketplace yang terakhir yaitu ada vertical marketplace. Jadi dibandingkan dengan jenis horizontal, vertical marketplace lebih bersifat spesialis. Marketplace yang dikategorikan sebagai jenis vertikal adalah website atau yang menjual produk dari satu jenis yang sama. Yang pertama ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah struktur pasar di mana perusahaan tunggal mengendalikan seluruh pasar. Karakteristik pasar monopoli adalah memaksimalkan keuntungan, dapat menetapkan harga, ada hambatan tinggi untuk masuk dan keluar, serta hanya ada satu perusahaan yang mendominasi seluruh pasar. Yang kedua ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli menggambarkan suatu struktur pasar yang didominasi oleh hanya sejumlah kecil perusahaan yang menghasilkan kompetisi terbatas. Karakteristik dari struktur pasar oligopoli ini adalah semua perusahaan memaksimalkan keuntungan. Oligopoli dapat menetapkan harga, ada hambatan untuk masuk dan keluar di pasar, produk mungkin homogen atau berbeda, dan hanya ada beberapa perusahaan yang mendominasi pasar. Kemudian yang ketiga ada pasar persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik adalah struktur pasar di mana sejumlah besar perusahaan kecil bersaing satu sama lain. Karakteristik persaingan monopolistik ini diantaranya adalah semua perusahaan memaksimalkan keuntungan, bebas masuk dan keluar, perusahaan menjual produk yang berbeda, dan konsumen dapat lebih memilih satu produk daripada yang lain. Kemudian yang keempat ada persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna menggambarkan struktur pasar di mana sejumlah besar perusahaan kecil bersaing satu sama lain. Karakteristik persaingan sempurna ini antaranya adalah semua perusahaan memaksimalkan keuntungan, semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar, semua perusahaan menjual barang yang identik satu sama lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai market structure. Pasar merupakan tempat proses penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan. Dalam penggolongannya, pasar dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis utama berdasarkan strukturnya atau biasa disebut dengan 4 jenis struktur pasar, yaitu antara lain yang pertama ada pasar monopoli, yang kedua ada oligopoli, yang ketiga ada persaingan monopolistik, dan yang keempat persaingan sempurna. Selanjutnya subtopik mengenai market trend. Jadi, tren pasar melibatkan pelaku pasar, penjual dan pembeli, kondisi pasar di masa depan, penawaran dan permintaan, serta perubahan yang diantisipasi.
Jadi, seorang sales people harusnya waspada terhadap perubahan yang terjadi di pasar. Tidak hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan perusahaan, terutama berkaitan dengan alasan untuk memberikan feedback kepada perusahaannya. Nah, kondisi pasar yang semakin dinamis menuntut seorang salesperson untuk banyak memiliki pengetahuan tentang bisnis, industri, purchasing pattern pelanggannya, memahami kebutuhan pelanggan, menganalisis kompetitor, dan mengetahui tren pasar yang terbaru adalah bagian dari pengetahuan yang harus dimiliki oleh salesperson. Nah, selanjutnya, apa sih keuntungan yang bisa didapat oleh brand atau perusahaan ketika tetap mengikuti tren? Nah, yang pertama pastinya lebih efisien dari sisi biaya. Jadi dengan mengetahui tren yang sedang berkembang, brand atau perusahaan dapat meminimalisir waktu produksi konten mereka sehingga biaya yang dikeluarkan akan lebih efektif karena mengetahui secara pasti channel mana yang perlu dimaksimalkan dan juga konten seperti apa yang tepat dan disenangi oleh masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu membuat brand ataupun perusahaan lebih mudah terhubung dengan pelanggan. Jadi, dengan mengikuti tren terakhir, kita menjadi tahu apa yang diinginkan oleh konsumen dan lewat apa mereka ingin terhubung dengan kita. Dengan begitu, kita tidak perlu menerka-nerka keinginan mereka yang terkadang malah membuang waktu dan tenaga. Dan hal ini menjadi alasan bahwa mengetahui tren terbaru dapat menjadikan kunci untuk mengembangkan dan menjaga hubungan dengan para calon pembelanggan tersebut. Kemudian, yang ketiga, membantu menemukan ide bisnis. Jadi, tren yang berkembang akan membantu kita dalam menemukan berbagai ide baru yang menarik untuk mengembangkan bisnis. Karena dengan mengikuti tren, kita akan memutar cara yang tepat sesuai tren terbaru agar lebih cepat dan mudah terhubung dengan audiens. Dan yang terakhir, pastinya membantu agar bisnis atau perusahaan tetap pada jalur yang benar. Topik selanjutnya yaitu mengenai kompetitor. Kompetitor adalah pesaing bisnis dan mereka sudah sangat umum ada di dunia bisnis. Setiap bisnis yang dibangun pastinya mempunyai pesaingnya sendiri, baik itu cuma 1, 2, ataupun bahkan puluhan pesaing, yang dimana setiap pesaing tersebut pasti berlomba untuk bisa mendapatkan pelanggan yang sama. Pelanggan biasanya harus memilih 2 ataupun lebih produk yang berkompetisi sebelum melakukan pembelian. Sales people dalam hal ini harus memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang perusahaan yang menjadi pesaingnya. Untuk itu, diperlukan segala persiapan yang matang agar bisnis yang dijalankan bisa merebut hati setiap konsumen. Terlebih lagi, jika usaha yang akan dibangun memiliki produk ataupun jasa yang sudah banyak ditemukan di pasar, diperlukan ide yang lebih baru dan cemerlang untuk menjalankannya. Tingkat persaingan di pasar akan jauh lebih sulit jika kompetitor Anda sudah lama berdiri dari usaha yang Anda dirintis. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai information about my customer. Informasi mengenai pelanggan merupakan salah satu aspek penting yang harus diketahui oleh seorang salesperson. Karena ada beberapa kelompok pelanggan yang berbeda seperti produser, reseller, pemerintah, dan pelanggan akhir yang menuntut pendekatan selling yang berbeda, baik dilihat dari sisi tingkatan formalitas yang ada maupun apakah yang membeli itu pelanggan akhir atau grup. Yang jelas, prioritas harus ditekankan pada benefit atau keunggulan dari produk yang akan ditawarkan. Dan kita tidak akan meyakinkan siapapun bahwa konsumen ingin atau perlu membeli apa yang kita tawarkan, kecuali kita memahami dengan jelas apa yang benar-benar diinginkan pelanggan. Mengetahui dan memahami kebutuhan pelanggan adalah inti dari setiap bisnis yang sukses, baik itu menjual langsung ke individu atau bisnis lainnya. Nah, apa sih yang perlu kita ketahui tentang pelanggan? Adapun 10 hal yang perlu kita ketahui tentang pelanggan yaitu yang pertama, who they are, dan yang kedua, what they do, dan yang ketiga, why they buy, dan yang keempat, when they buy, dan yang kelima, how they buy, dan yang keenam, how much money they have, dan yang ketujuh, what makes them feel good about buying, dan yang kedelapan, what they expect of you, dan yang kesembilan, what they think about you, dan yang terakhir, what they think about your competitor. Yang pertama, who they are. Jika kita menjual langsung kepada individu, cari tahu jenis kelamin, usia, status perkawinan, dan pekerjaan pelanggan kita.
Sedangkan jika kita menjual ke bisnis lain, cari tahu apa ukuran dan jenis bisnis mereka. Misalnya, apakah mereka perusahaan swasta kecil atau multinasional besar. Mengetahui hal ini dapat membantu mengidentifikasi bisnis serupa yang ditargetkan. Yang kedua, what they do. Jika kita menjual langsung kepada individu, ada baiknya mengetahui pekerjaan dan minat mereka. Dan jika kita menjual ke bisnis lain, ada baiknya kita memiliki pemahaman tentang apa yang ingin dicapai oleh bisnis mereka. Yang ketiga, why they buy. Jika kita mengetahui mengapa pelanggan membeli produk atau layanan, akan lebih mudah untuk menyesuaikan kebutuhan mereka dengan manfaat yang dapat ditawarkan bisnis kita. Yang keempat, when they buy. Jika kita mendekati pelanggan tepat pada saat mereka ingin membeli, kita akan meningkatkan peluang sukses kita. Dan yang kelima, how they buy. Misalnya, beberapa orang lebih suka membeli dari situs web, sementara yang lain lebih suka melalui pertemuan tatap muka. Yang keenam, how much money they have. Kita akan lebih berhasil jika kita dapat mencocokkan apa yang kita tawarkan dengan apa yang kita tahu mampu dibeli oleh pelanggan kita. Yang ketujuh, what makes them feel good about buying. Jika kita tahu apa yang membuat mereka tergerak, kita dapat menyajikannya dengan cara yang mereka sukai. Dan yang kedelapan, what they expect of you. Misalnya, jika pelanggan kita mengharapkan pengiriman yang handal dan kita tidak mengecewakan mereka, kita akan mendapatkan bisnis yang berulang. Yang kesembilan, what they think about you. Jika pelanggan kita senang berurusan dengan kita, kemungkinan besar mereka akan membeli lebih banyak. Dan kita hanya dapat mengatasi masalah yang dihadapi pelanggan jika kita mengetahuinya. Dan yang terakhir, what they think about your competitor. Jika kita tahu bagaimana pelanggan kita melihat pesaing kita memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk tetap berada di depan para pesaing kita. Semakin banyak informasi tentang pelanggan, semakin efektif pula upaya penjualan dan pemasaran kita. Dan jika kita dapat mengetahui manfaat apa yang mereka cari, kita memiliki peluang yang lebih baik untuk dapat menjual kepada mereka. Selanjutnya yaitu contoh benefit yang dicari kelompok pelanggan yang berbeda. Yang pertama, produser. Biaya yang rendah, meningkatnya kualitas produk akhir, sederhana, gampang memprosesnya, dan faktor keamanan. Yang kedua, reseller. Mudah untuk menjual kembali, memperbaiki profit margin, dan biaya penanganan yang rendah. Yang ketiga, government. Usaha pembelian yang efisien atau sesuai dengan spesifikasi, harga rendah, dan keunggulan yang bersifat politik atau pemasok lokal vs impor. Dan yang terakhir, consumer. Kenyamanan dalam pembelian atau menggunakan, memecahkan masalah praktis, keamanan, kedamaian pikiran, status, dan harga diri. Where did I get information from? Beberapa sumber informasi penting yaitu pertama, sumber laporan tertulis seperti laporan tahunan, panduan kebijakan, daftar harga, brosur, laporan riset pemasaran, catatan-catatan penjualan, dan database pelanggan. Yang kedua, sumber informasi verbal seperti salesperson perusahaan, manajer penjualan, staf departemen lainnya, teman, dan lain sebagainya. Planning your time. Waktu merupakan sebuah kesempatan jika kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Manajemen waktu pada dasarnya adalah kemampuan kita dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan mengatur waktu yang akan dihabiskan untuk melakukan kegiatan tertentu secara efektif demi mencapai tujuan bersama. Sebagai seorang salesperson, maka waktu pun sangat penting dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena jika kita melewatkan waktu atau kesempatan yang ada, maka kita akan kehilangan pelanggan. Sibuk bukan berarti efektif. Terkadang, seseorang yang sangat sibuk tetapi hasil yang dicapainya sangatlah kurang.
Hal ini dikarenakan kemampuan manajemen waktu yang sangat buruk sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya tidak sesuai dengan batas waktu yang diharapkannya. Oleh karena itu, salah satu kunci kesuksesan pribadi maupun bisnis adalah bagaimana kita mengelola waktu kita sebagai salah satu sumber daya yang terbatas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tanpa menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Adapun hal-hal yang diperlukan untuk mencapai time management yang baik yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada goals, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada planning, yang keempat ada practicing, dan yang kelima ada follow up. Baik, yang pertama adalah goals. Dalam sehari kita memiliki waktu sebanyak 24 jam. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan waktu itu agar menjadi lebih efektif? Dengan hanya berdiam diri tidak akan membuat keinginan kita terpenuhi. Maka dari itu, tentukan target atau goals apa saja yang harus kita capai dalam sehari, seminggu, atau sebulan. Maka dari itu, waktu yang kita miliki tidak akan terbuang sia-sia dengan hal yang tidak penting. Menentukan goals adalah langkah awal dalam manajemen waktu yang baik. Karena jika telah memiliki goals, maka akan lebih mudah dalam membagi waktu agar tidak terbuang sia-sia. Karena dengan ini, tujuan akan menjadi lebih jelas. Sebagai seorang salesperson, tentu saja sudah harus mengetahui apa saja goals dari perusahaan, sehingga lebih mudah untuk menyusun strategi pasar. Yang kedua ada analisis. Dalam hal ini, lakukanlah analisis waktu yang kamu butuhkan dengan baik atau cukup. Menganalisis waktu sangat dibutuhkan agar lebih mampu membagi waktu pada kegiatan-kegiatan tertentu. Dengan adanya analisis waktu, maka kemungkinan waktu terbuang sia-sia itu akan tidak ada. Seorang salesperson harus mampu menganalisis waktu yang ia miliki agar tidak ada waktu yang terbuang untuk hal-hal yang tidak penting. Baik, yang ketiga ada planning. Planning atau perencanaan waktu dalam time management sangatlah penting. Merencanakan waktu yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ingin dilaksanakan untuk menunjang pencapaian suatu goals. Seorang salesperson harus menyiapkan perencanaan waktu yang tepat. Kapan dia harus menawarkan produknya, kapan dia harus mengadakan diskon, dan kapan dia harus menyebarkannya di pasaran. Pentinglah pula bagi seorang salesperson untuk membuat suatu jadwal atau list yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan ini, perencanaan waktu kita akan lebih tertata rapi dan segalanya akan terencana dengan baik. Adapun istilah time is money. Yang keempat adalah practicing. Setelah merencanakan waktu dengan baik, maka selanjutnya adalah mempraktekannya. Bila perencanaan dibuat tanpa dipraktekkan, maka perencanaan akan menjadi perencanaan saja. Atau dengan kata lain, goals yang dimiliki tidak akan tercapai. Seorang salesperson bila telah memiliki suatu perencanaan waktu atau menempatkan timing yang pas, maka ia bisa langsung mempraktekkan perencanaan yang telah dibuat tersebut ke dalam targetnya. Sehingga dengan ini kita akan bisa memperoleh suatu hasil. Baik, yang terakhir adalah follow up. Tahap ini adalah mengikuti perkembangan dari segala tahapan yang telah dilakukan tadi, atau melakukan review apakah goal sudah terpenuhi atau belum dengan perencanaan waktu yang sebelumnya telah dibuat. Jika sudah terpenuhi, maka dapat dikatakan perencanaan tersebut sudah tepat, namun jika belum, maka perlu dilakukannya perencanaan yang lebih baik lagi, dengan memikirkan dan melakukan persiapan yang lebih matang lagi. Bagi seorang salesperson, sangatlah diperlukan untuk mereview suatu perencanaan yang telah dibuat. Karena jika perencanaan tersebut gagal, maka bisa dicarikan alternatif lainnya dan lebih dipelajari timing-timing yang tepat nantinya. Agar tidak membuang-buang waktu, maka seorang salesperson harus mengetahui beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menghabiskan jumlah waktu yang tepat untuk menjual. Ada banyak panggilan pada waktu salesperson. Waktu penjualan aktif, yang mencakup waktu yang dihabiskan untuk merencanakan dan melaksanakan panggilan penjualan. Seringkali menempati urutan kedua setelah aktivitas lain seperti perjalanan, rapat internal, dan pelaporan. Kegiatan non-penjualan ini penting, tetapi kita perlu mengatur waktu yang diinvestasikan di dalamnya relatif terhadap investasi dalam penjualan aktif. Langkah pertama adalah mengenali bahwa beberapa tenaga penjualan mengadopsi mentalitas korban dalam kegiatan non-penjualan ini. Mereka menyadari masalahnya, tetapi sering merasa kesal dan tidak mampu mengendalikan waktu yang terbuang. Yang lain, di sisi lainnya, percaya bahwa mereka mengendalikan nasib mereka sendiri dan karena itu jauh lebih proaktif dalam mengatur waktu mereka sendiri. Selanjutnya, menghabiskan waktu aktif dengan pelanggan yang tepat. Bagian kedua dari persamaan ini menghabiskan waktu penjualan aktif dengan pelanggan yang tepat, yaitu mereka yang akan memberi pengembalian terbesar atas investasi waktu yang telah dikeluarkan. Ini membutuhkan kombinasi desain wilayah dan prioritas akun.
Yang ketiga, ada melakukan hal yang benar dengan pelanggan yang tepat. Sangat penting untuk memeriksa bisnis yang dimiliki untuk memahami di mana pengaruh terbesar untuk meningkatkan pendekatan tim penjualan kita terhadap manajemen waktu dan wilayah. Tetapi jika kita dapat meningkatkan proporsi waktu yang dihabiskan untuk menjual, memfokuskan waktu itu pada pelanggan yang tepat, dan memastikan waktu digunakan dengan benar, kita benar-benar dapat melipat gandakan ukuran tim penjualan kita tanpa mempekerjakan satu orang pun. Baik, yang selanjutnya yaitu planning your sales territory. Ibarat sebuah peperangan, maka untuk memenangkannya perusahaan pun harus memiliki strategi jitu, mampu mengenali kelebihan dan kekurangan pesaing, dan tak kalah penting, mampu menguasai wilayah kerja penjualan atau sales territory management. Nah, wilayah kerja penjualan atau sales territory ini menjadi sangat penting karena turut menentukan sukses tidaknya penjualan. Oleh karena itu, agar perusahaan bisa menguasai pasar suatu wilayah, maka diperlukan strategi terencana dalam mengelola suatu wilayah kerja penjualan, terutama dalam menempatkan tim penjualan atau sales force di lapangan. Pasalnya, jika salah dalam menempatkan salesperson dan pembagian wilayah kerjanya, maka akan berdampak pada beberapa hal. Antara lain, pembengkakan cost per sales, tidak efektifnya kerja harian salesperson, dan ujungnya berdampak pada tidak efektifnya penyebaran dan penjualan produk yang perusahaan pasarkan. Adapun manfaat pengelolaan penjualan berbasis wilayah. Yang pertama, meningkatkan efektivitas coverage wilayah penjualan melalui pemetaan wilayah, desain rute, setting canvassing maupun aktivitas retensi pelanggan, maka perusahaan akan bisa menggarap seluruh potensi pasar dan pelanggan di sebuah kawasan. Selain itu, para salesperson bukan hanya diberikan wilayah penjualan, tetapi juga target atau langganan maupun kunjungan. Yang kedua, cost management menjadi lebih baik karena perusahaan bisa mengestimasi biaya yang tepat. Perusahaan memiliki standar aktivitas yang jelas untuk pengelolaan wilayah, baik aktivitas sales, canvassing, customer visit ataupun survei pelanggan, dan market. Biaya per tenaga penjualan akan menjadi lebih murah karena banyaknya variasi aktivitas yang harus dikerjakan. Selanjutnya ada meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Sebab salesperson membuat jadwal kunjungan tetap sehingga pelanggan bisa memprediksi produk yang dijual terhadap persediaan. Di sisi lain, dengan terjadwal dan diaturnya salesperson sedemikian rupa sehingga penjualan meningkat, maka itu menjadi keunggulan bersaing perusahaan. Selanjutnya, ada perusahaan bisa melakukan penilaian kinerja dan prestasi yang lebih akurat. Sebab, wilayah kerja penjualan dan jumlah pelanggan sudah tercatat, penilaian bisa berdasarkan angka-angka. Selanjutnya, ada marketing intelligence. Marketing intelligence bisa dilakukan oleh seluruh tenaga penjualan. Baik aktivitas kompetitor yang dilakukan di wilayah maupun persepsi pelanggan tentang kompetitor yang diperoleh melalui canvassing dan survei. Dan tak kalah penting, terciptanya pemahaman produk dan bagaimana memaksimalkan value produk pada salesperson. Sebab, dalam sistem pengelolaan wilayah penjualan, tugas salesperson tidak lagi hanya fokus menjual pada pelanggan baru, tapi ia harus bisa mengetahui produk apa yang tepat untuk dikomunikasikan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Sebelum masuk ke suatu wilayah penjualan, perlu dibuat strategi dan rancang bangunannya. Strategi tersebut yaitu, yang pertama, melakukan pemetaan wilayah atau territory mapping. Semakin banyak informasi yang didapat melalui pemetaan wilayah, akan memberikan masukan yang semakin baik untuk distribusi tenaga penjualan. Pemetaan wilayah ini termasuk bagaimana mengenali setiap karakteristik penting dari wilayah yang menjadi tanggung jawab salesperson, termasuk pemetaan pelanggan yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, perusahaan juga dapat mengetahui letak pelanggan secara akurat melalui gambar dan memiliki dokumen yang menggambarkan pelanggan-pelanggan yang merupakan aset terbesarnya di distributor. Yang kedua, ada perencanaan pengelolaan wilayah, dengan memanfaatkan semua informasi tentang pemetaan wilayah yang telah disusun tadi. Tujuannya, untuk mencari tahu potensi wilayah tersebut. Potensi wilayah sangat berpengaruh pada pembagian wilayah, terutama dalam hal kontribusi omset dan penghasilan penjualan. Sebab, kapasitas suatu wilayah yang diproyeksi dapat mempengaruhi nilai penjualan. Parameter yang dijadikan patokan adalah batasan geografis, jumlah penduduk, sumber daya ekonomi, dan sosial budaya, jumlah outlet, pelanggan dan calon pelanggan, internal data atau omset per customer, per sales, per area, distrik, efektif cost.
Selanjutnya ada pengelolaan kerja salesperson. Oleh karena model pengelolaan tenaga penjualan sekarang lebih pada pengelolaan wilayah, maka pengelolaan kinerjanya harus mencakup penetapan target-target dan beban kerja. Target dan beban kerja salesperson ini mencakup jumlah kunjungan yang harus dilakukan dalam 1 tahun, siklus kunjungan yang dilakukan, serta jumlah kunjungan maksimal yang dapat dilakukan seorang salesperson dalam 1 hari dengan memperhitungkan waktu perjalanan, jarak tempuh, pembuatan laporan, menunggu pelanggan, dan sebagainya. Juga kemampuan pengcoveran area atau jumlah pelanggan yang dikunjungi. Apakah ia mampu melayani semua pelanggannya pada hari itu dan mampu mencari pelanggan baru atau tidak. Selanjutnya ada pengelolaan jarak tempuh atau route management. Mengingat aktivitas salesperson adalah mobile, maka pengaturan route bisa membuat seluruh wilayah bisa di-cover dengan efisien dan efektif. Tentunya itu akan berpengaruh pada kecepatan operasional distributor dalam menyebarkan produk-produknya. Juga akan mempermudah distributor mengelola pelanggannya, baik itu dalam aspek penjualan, penagihan, pengiriman, penambahan pelanggan, atau review terhadap efektivitas bisnis dengan pelanggan tersebut. Dalam menentukan route atau jarak tempuh, agar perjalanan dalam mengcover area menjadi lebih pendek dengan waktu yang singkat, maka perlu memperhatikan beberapa hal antara lain, perjalanan keliling harus berbentuk melingkar, perjalanan keliling tidak boleh menyilang atau cross, rute yang sama tidak boleh digunakan untuk pergi ke dan dari suatu pelanggan. Jadi, harus mencari jalur yang berbeda dan lebih dekat untuk kembali ke home base. Pelanggan pada area yang berdekatan harus dikunjungi secara berurutan. Dan yang terakhir adalah melakukan monitoring dan kontrol wilayah. Dilakukan secara berjenjang agar proses kontrol dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan parameter call, effective call, aktivitas transaksi, langganan transaksi, omset, dan tagihan. Melakukan joint visit secara rutin ke wilayah kerja penjualan dengan acuan parameter tadi dan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Melalui penerapan strategi di atas, sales territory management itu, pada ujungnya diharapkan bisa memperoleh data analisa yang dapat digunakan perusahaan sebelum masuk ke suatu wilayah penjualan. Baiklah, adapun kesimpulan dari Getting Organized. Getting Organized adalah salah satu hal yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan. Sehingga kita tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mencapai target penjualan dari seorang salesperson. Percaya diri merupakan syarat minimal yang harus dimiliki oleh seorang salesperson untuk meraih kesuksesan. Untuk tampil percaya di depan konsumen memerlukan persiapan yang baik dan juga efektif. Salah satu persiapan yang harus dilakukan adalah menguasai minimal 4 pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang produk yang akan ditawarkan, pengetahuan tentang konsumen yang akan dihadapi, pengetahuan tentang pesaing yang akan dikalahkan, dan juga pengetahuan tentang perusahaan di mana salesperson tersebut bekerja. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian karena telah menyaksikan bersama-sama video presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian materi dari kelompok kami. Dan akhir kata kami tutup presentasi kali ini dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Berjualan itu bukan tentang dirimu, tapi bagaimana kamu bisa memberikan solusi kepada calon konsumenmu. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Sell Like Crazy karya Sabri Subi. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas soal tips jualan dari Sabri Subi, founder dari King Kong, digital agency dari Australia yang berkembang sangat cepat dalam 2 tahun. King Kong adalah agensi digital yang bertugas untuk menyelesaikan masalah kliennya paling dasar, yaitu bagaimana mencari konsumen baru. Bahkan, Sabri berani menggaransi hasilnya. Jika mereka tidak mencapai target, maka konsumen boleh tidak membayar mereka.
hingga akhirnya mereka berhasil mencapai target. Dengan berbekal $50, Sabri menelpon ratusan orang dalam sehari. Beberapa hari kemudian, dia berhasil mendapatkan beberapa klien pertamanya. Dalam 4 tahun, dia berhasil mengubah $50 hingga $10 juta per tahunnya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal menarik dari buku ini. Pertama, mencari tahu pembeli idamanmu. Dengan latar belakang sebagai salesman, Sabri merupakan spesialis dari direct marketing. Dia sadar betul, agar bisa berhasil dalam berjualan, kamu harus tahu dulu siapa yang akan beli produkmu. Fokus pada pembeli idaman akan membuat pesan marketingmu menjadi jelas dan tulisan iklanmu menjadi lebih relevan. Ada beberapa tips agar kamu bisa tahu siapa pembelimu. Pertama, cari tahu di mana pembelimu. Kamu harus tahu di mana kamu bisa menemukan mereka. Semakin spesifik, semakin bagus. Misalnya, calon pembelimu adalah pengguna Facebook. Itu terlalu luas. Lebih tepatnya, calon pembelimu adalah pengguna Facebook yang mengikuti grup fotografi makanan. Semakin spesifik kamu tahu siapa calon pembelimu, maka kamu akan semakin mudah dalam menentukan kalimat iklan untuk mereka. Promo apa yang bisa kamu tawarkan, dan gaya tulisannya seperti apa. Kedua, apa masalah utama dan tantangan terbesar mereka. Kamu harus bisa empati pada calon pembelimu. Dengan begitu, kamu akan mengetahui apa masalah mereka sebenarnya. Misalnya, calon pembelimu adalah orang yang ingin kurus tapi tetap kenyang. Ini adalah contoh masalah mereka. Apapun yang kamu jual harus bisa menjawab masalah yang mereka hadapi. Jawaban dari masalah mereka juga bisa kamu tuliskan dalam testimoni konsumenmu yang sudah berhasil berkat produk yang kamu jual. Di zaman serba digital, online rating, review, dan testimoni adalah cara kita mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang kita tawarkan. Ketiga, apa yang membuat calon pembelimu senang? Calon pembeli kamu adalah manusia juga yang punya sisi emosional. Mereka bukan hanya sekedar membeli barangmu, tapi mereka juga ingin berinteraksi dengan merek yang kamu jual. Coba kamu cek, di bagian consumer journey mana kamu bisa memasukkan elemen kejutan atau hal kecil yang bisa buat mereka bahagia. Misalnya seperti ini, kamu menjual catering sehat. Ketika kamu mengantar makanan ke rumah mereka pada saat hari pertama program dietnya, kamu menyelipkan satu kertas di atasnya berisi quote untuk menyemangati mereka dalam usaha dietnya. Itulah contoh tips yang bisa kamu coba. Mendefinisikan siapa calon pembelimu memang tidak mudah, tapi ketika kamu sudah tahu siapa mereka, maka semuanya akan lebih mudah. Kedua, Godfather Strategy. Ini merupakan salah satu poin terkuat dari Sabri. Godfather Strategy adalah strategi untuk memberikan konsumen penawaran yang sangat menarik hingga audiensnya tidak bisa menolak untuk membelinya. Coba bayangkan seperti ini. Ada orang yang melihat penawaran yang kamu berikan dan mereka langsung membelinya karena penawaran itu sangat menarik. Tentu saja ini berarti penawaran ini sangat kuat dan berbahaya. Kenapa berbahaya? Hal ini disebabkan produk yang kita jual harus sesuai dengan apa yang ditawarkan. Jika kamu terlalu hiperbola dan tidak sesuai, maka semua orang pasti akan tahu. Mereka bisa memberikan komentar buruk, rating yang jelek, dan kemudian menyebarkannya melalui media sosial mereka. Sebelum saya berikan contoh, perlu kita sadari kalau penawaran ini hanya memiliki efek terhadap target market kita, bukan pada semua orang. Karena pain point setiap orang tentu saja berbeda-beda. Tapi, kalau kita sudah melakukan riset apa pain point dari target audiens kita, maka efek dari penawaran Godfather akan meningkat secara signifikan. Sebagai informasi, pain point adalah masalah yang dialami oleh pelanggan. Ada contoh penawaran Godfather dari kasur koala di Australia. Memilih kasur tentu saja butuh pemikiran yang matang. Apalagi harganya juga tidak murah dan sulit untuk dipindahkan jika ternyata kita tidak cocok dengan kasur yang kita beli. Jadi, Koala adalah toko furniture online di Australia dengan produk unggulannya adalah kasur.
penawaran kasur yang diberikan Koala sangatlah menarik, yaitu free trial 120 hari. Setiap pelanggan yang membeli kasur dari Koala bisa mengembalikan barangnya secara gratis. Bukan cuma itu, untuk banyak area di kota besar Australia, Koala akan mengambil kasurnya dari rumah kita secara gratis. Kita hanya cukup menghubungi Koala saja. Setelah kita kembalikan kasurnya, semua uang kita akan di-refund 100%. Penawarannya sangat menarik kan? Mungkin pertanyaan berikutnya, semua kasur yang dikembalikan kemana? Ternyata, Koala akan mendonasikan semua matras yang diretur dan sebagian dijadikan karpet. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk mempraktekkan Godfather strategi di dalam penawaran yang kamu buat. Pertama, dasar penawaran yang tepat. Agar penawaran kamu bisa berhasil, maka penawaran tersebut harus jelas dan mudah dipahami. Audiens kita jangan sampai bertanya-tanya apa yang mereka dapat kalau membeli penawaran kamu. Kedua, tambah bonus. Semua orang pasti suka dengan bonus. Misalnya, dengan pembelian produk A, maka kamu akan mendapatkan produk pelengkapnya secara gratis. Produk pelengkap yang ditawarkan harus relevan dengan produk A yang kamu jual. Ketiga, stack the value. Ini sering kita lihat di penawaran online. Misalnya, dengan pembelian 100.000, maka kamu akan mendapatkan produk A, B, C senilai Rp500.000. Hal ini berarti, konsumen yang membeli akan mendapat manfaat Rp400.000 secara gratis. Keempat, scarcity. Scarcity artinya, kita kasih durasi berapa lama penawaran kita dibuka. Hal ini akan membuat calon pelanggan kita buru-buru membelinya. Contohnya seperti ini. Hari ini terakhir. Kemudian ada perhitungan waktu mundur dalam promonya. Atau hanya untuk 100 orang pertama. Dengan teknik ini, kamu akan melihat jumlah pembelian produk kamu akan meningkat secara signifikan. Ketiga, Magic Lantern Technique. Ketika berjualan online, orang cenderung tidak tahu siapa yang akan beli produknya. Bagi Sabri, ini ibaratnya seperti ngajak orang asing untuk menikah. Tentu saja hal ini tidak masuk akal. Idealnya adalah kamu harus bisa melalui step by step dari awalnya sebagai orang asing hingga dia menjadi pelanggan setia kamu. Perlu diingat, setiap orang lebih peduli tentang diri mereka sendiri. Mereka nggak peduli tentang kamu. Oleh karena itu, Sabri memperkenalkan teknik Magic Lantern. Maksudnya adalah, kamu mencari di mana calon pelangganmu, seseorang dengan masalah yang bisa kamu pecahkan. Setelah itu, kamu akan memberitahu mereka bagaimana menyelesaikan masalahnya tanpa mengharapkan dia harus membeli produkmu dulu. Sederhananya, kamu harus berusaha jadi temannya dulu. Nanti kalau dia sudah percaya dengan kamu, maka akan jauh lebih mudah ketika kamu mau menjual produknya kepada mereka. Contohnya seperti ini. Kamu adalah seorang freelancer desain grafis. Kamu dapat memulainya dengan sharing bagaimana membuat poster yang menarik, font apa yang eye-catching, bagaimana bisa memadukan warna, dan sebagainya. Jika kamu rutin membagikan konten yang berkualitas, maka secara otomatis reputasi kamu akan terlihat baik, dan akhirnya orang akan percaya untuk menggunakan jasa kamu. Berjualan tidak semata-mata harus mempunyai produk yang bagus. Tapi, cara kamu menjualnya juga bisa menentukan perubahan yang signifikan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga